Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera Bapak Ibu. Saya Sigit Setiawadi akan menjelaskan tentang meningkatkan plafon rezeki. Ini transformasi saya. Ya. Tahun 81 sampai 97 saya merasa dokter itu penghasilannya aman dan saya orang kaya. Kemudian ya tahun 97 setelah saya membangun rumah sakit di Batu, saya bertemu dengan 3 janda dokter yang datang ke rumah untuk jualan door to door. Hanya dalam waktu 2 minggu. Dari situ saya menyadari ada pesan yang harus saya perhatikan, dan pesannya adalah profesi dokter tidak aman. Sehingga aman saya coret. Aman hanya untuk dokternya, tapi tidak aman untuk keluarganya. Kalau terjadi sesuatu dengan dokternya, keluarganya akan kolaps. Nah, tahun 2000 saya baca buku Rich Dad Poor Dad dan Cash Flow Quadrant, dan di situ saya dinyatakan miskin karena saya mendapatkan penghasilan dengan cara menjual waktu saya atau penghasilan aktif. Saat itu ada jalan keluar yang disanjurkan oleh Robert T. Kiyosaki, tapi saya tidak mau. Sehingga kaya saya coret. Ya. Sudah ada aman, tidak kaya lagi, dan saya berusaha untuk mendapatkan penghasilan pasif sejak itu, Bapak Ibu. Ya. Saya terus-menerus mencoba segala macam, membuat usaha ini, usaha itu, investasi di sini, investasi di situ, tidak ada satupun yang berhasil. Dan kemudian saya mendapatkan mentor tahun 2004 sampai 2005, saya membangun aset dan bisnis atas bimbingan mentor dan berhasil. Sehingga tahun 2005, 17 Agustus, saya berhenti praktek dan kemudian mengajukan pensiun dini. Dan freedom untuk pertama kali sejak saya sekolah. Setelah itu saya jadi investor dan provokator. Saya memprovokasi teman-teman yang ketemu dengan saya, jangan kerja terlalu lama, percuma. Saya 25 tahun menjadi dokter. Nah, Bapak Ibu, kita ini harusnya kaya, Bapak Ibu. Manusia diturunkan ke dunia ini bukan untuk bekerja keras mencari sesuap nasi, tapi untuk bisa hidup sejahtera, cerah, dan bebas merdeka, atau menjadi khalifah. Ya. Dan saya sebagai orang Islam, teladannya adalah teladan kaya di Islam. Nabi Muhammad SAW itu sangat kaya. Ya, pada saat dia menikah dengan istrinya, Ibu Siti Khadijah, maharnya itu senilai 25 miliar kalau dihitung uang sekarang. Ya, itu menurut Hakim. Ya. Kemudian 4 sahabat utama dan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah orang kaya. Islam masuk Indonesia di bawah saudagar kaya, Ketua Wali Songo Maulana Migrabi orang kaya, pendiri NU dan Muhammadiyah orang kaya, Sarekat Dagang Islam berkumpulan saudagar kaya. Jadi teladannya kaya. Kalau sekarang banyak orang Islam yang tidak kaya, berarti ada yang salah. Sehingga banyak yang berpendapat bahwa miskin itu lebih mulia daripada kaya. Wow. Dengan kaya kita banyak membantu orang, Bapak Ibu. Kita banyak menyiapkan untuk di akhirat kita nanti. Nah, ini profil orang kaya di Indonesia, Bapak Ibu. Pola pikirnya punya plafon rezeki yang tinggi, mereka dreamer, cita-citanya tinggi, kemudian selalu berpikir hasil, bukan proses. Yang penting hasilnya. Ya. Bisnis apa, tidak penting. Tapi orang miskin, yang penting bisnisnya. Bisnis apa? Bisnis ini tidak mau, bisnis itu tidak, ogah, dan seterusnya. Nah, orang kaya kecerdasan finansialnya tinggi, yang ketiga yaitu dia punya, sehingga dia bisa memanfaatkan uangnya itu dilipat-lipatkan dengan kecerdasan finansial yang tinggi. Nah, kemampuan teknis orang kaya cuma dua, Bapak Ibu. Membangun jaringan, yaitu mencari orang-orang yang bisa membantunya, dan membangun sistem, sehingga orang-orang itu bisa bekerja secara otomatis, dan si orang kayanya di rumah, atau ngelancar kemana-mana. Bapak Ibu, hidup itu peniruan. Ya, sehingga kalau kita ingin menjadi orang kaya, ya kita memiliki pola pikir orang kaya dan kemampuan teknis orang kaya. Kita tinggal niru aja. Apapun yang kita lakukan saat ini itu hanya niru. Kita berjalan seperti ini, kita berbicara seperti ini, kita menulis seperti ini, itu hasil peniruan. Nah, dulu cara menjadi kaya itu seperti ini, Bapak Ibu, yaitu punya cita-cita, kemudian merantau, dan di rantau ketemu orang kaya, kebetulan gitu ya, bergaul dengan mereka, menjadi magang, membantu, dan seterusnya, akhirnya menjadi kaya. Intinya apa? Mereka merantau ketemu orang kaya untuk menaikkan plafon rezeki atau takaran rezekinya. Apa
itu plafon rezeki? Ya, plafon rezeki adalah batas atas rezeki orang. Setiap orang punya batas atas. Dan itu rata-rata rezeki 6 orang yang paling mempengaruhi kita. Ya, penghasilan kita akan selalu berada di bawah plafon rezeki kita. Dan walaupun dengan kemauan sadar, ya, dan usaha keras bisa naik sementara rezeki kita jauh di atas plafon, tapi akan ditarik turun lagi. Ya, kalau kita ingin naik secara permanen, ya plafonnya yang dinaikkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kita sudah ditentukan rezekinya. Sudah ada tulisannya 50.000 tahun sebelum kita lahir. Ada yang mengatakan begitu. Ya, kita tidak tahu tulisannya apa. Kenapa kita tidak berprasangka baik bahwa yang ditulis di sana adalah tahun 2018 ini rezeki kita akan naik luar biasa karena kita punya ilmu atau tahu tentang ilmu yang dulunya kita tidak tahu. Kita perlu berprasangka baik kepada Allah. Nah, kalau kita sekarang mungkin Allah menempatkan kita di sekitar orang-orang seperti ini. 1 juta, 3 juta rezekinya, 3,5 juta, dan seterusnya. Kita secara sadar tidak tahu berapa rezeki mereka, tapi secara bawah sadar tahu dan berusaha menyesuaikan. Nah, kalau kita dikitari orang-orang dengan penghasilan yang mempengaruhi kita, ya tentunya plafon rezeki kita ya mungkin 3 jutaan. Dan penghasilan kita ya di bawahnya itu. Ya. Mungkin suatu saat naik, tapi akan ditarik lagi. Nah, untuk naik terus, ya kita plafonnya yang kita naikkan, Bapak Ibu. Kita berprasangka lebih baik lagi kepada Allah. Gitu ya. Nah, di 2 audio terapi bawah sadar yang saya buat itu, saya menaikkan plafon rezeki Bapak Ibu menjadi memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan dalam waktu 2-5 tahun ke depan. Kalau Bapak bisa memasukkan itu ke bawah sadar, plafonnya naik, ya otomatis Bapak Ibu rezekinya akan mengikuti naik ya, secara bertahap. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita alami sekarang ini berasal dari pikiran. Ya. Pikiran akan memunculkan tindakan yang diulang-ulang jadi kebiasaan yang diulang terus jadi karakter, dan karakter itulah yang jadi nasib kita. Jadi nasib Bapak Ibu sekarang ini bukan takdir Bapak Ibu, itu hanya hasil cara berpikir Bapak Ibu 5-10 tahun yang lalu. Dan cara berpikir Bapak Ibu sekarang akan menentukan nasib Bapak Ibu 5-10 tahun yang akan datang. Kalau nasibnya atau pikirannya tidak berubah, nasibnya juga tidak akan berubah. Mungkin hanya sekedar kalau dokter itu lebih banyak pasiennya, tapi juga lebih sibuk. Ya, kalau punya toko itu mungkin tokonya nambah 1, tambah sibuk lagi, dan seterusnya. Tapi secara umum nasibnya tidak berubah. Jadi kalau kita ingin merubah nasib, kita harus merubah dulu pola pikir. Nah, siapa sih diri kita ini? Ya, diri kita itu sebetulnya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya, mirip robot Bapak Ibu, ya, karena semua sudah ada programnya. Kita punya kemauan atau pikiran sadar, gitu ya, yaitu saya butuh uang, saya ingin kaya, punya kebutuhan dan lain-lain. Tapi pikiran bawah sadar Bapak Ibu yang sejak kecil 0-7 tahun itu diisi barang-barang seperti ini. Uang bukan segalanya, uang tidak dibawa mati, menyebabkan bertengkar, orang kaya itu pelit. Intinya apa? Benci kepada orang kaya, tidak suka kepada orang kaya, dan tidak suka kepada uang. Apa yang terjadi? Ya, pikiran sadarnya ingin uang, pikiran bawah sadarnya benci uang. Nah, yang selalu menang adalah pikiran bawah sadar. Ya. Karena apa? 9 kali lebih kuat dari pikiran sadar. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pikiran bawah sadar seperti tadi disebut punya life map miskin. Nah, orang yang punya life map miskin bisa dilihat dari kehidupannya. Kehidupannya di bidang keuangan akan jatuh pada salah satu dari 2 kondisi ini. Yaitu yang pertama itu disebut miskin tipe 1. Sudah bekerja keras bertahun-tahun, penghasilannya begitu-begitu saja. Atau seperti saya dulu, miskin tipe 2. Sudah berpenghasilan besar bertahun-tahun, tabungannya segitu-gitu saja. Nah, kalau kita melakukan bisnis-bisnis yang sesuai dengan passion kita, maka yang terjadi adalah hanya pindah dari 1 ke 2. Karena sebetulnya tidak ada perubahan pola pikir. Gitu ya. Karena passion kita itu adalah sesuatu yang sudah ada di bawah sadar kita, dan itu ikut berperan menempatkan kita di posisi yang seperti sekarang.
Sehingga kalau Bapak Ibu terus mengikuti passion, hasrat, dan lain-lain, ya itu yang akan terjadi, tidak berubah. Bapak Ibu harus berubah. Bagaimana caranya? Nanti ini kita punya senjata rahasianya Bapak Ibu, yaitu di grup WA Building the Dream. Sekarang sudah ada mungkin 1000 ya, karena 2 bulan yang lalu itu 800-an. Sekarang mungkin sudah 1000, saya tidak tahu karena sudah banyak yang tidak bisa saya jangkau. Ya. Di sana kita membagikan 2 audio terapi bawah sadar secara gratis. Bapak Ibu ada 2, yaitu memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan dan kehidupan dengan penghasilan pasif 100 juta sebulan. Itu masing-masing didengarkan 21 kali ya, dengan cara seperti orang meditasi. Di situ saya anjurkan Bapak Ibu duduk tidak bersandar, tapi sebetulnya mau bersandar, mau tiduran tidak masalah. Cuman saya tahu Bapak Ibu kan masih pulang kerja ya, kalau saya tidak kerja. Bapak Ibu masih kerja, sehingga kadang-kadang pulang itu dalam kondisi capek. Kalau sambil tiduran mendengarkan ini ya tertidur beneran sampai besok pagi gitu ya. Makanya saya anjurkan tidak bersandar supaya masih bisa menjaga kesadaran. Nah setelah itu Bapak Ibu setelah mendengarkan ini 21 kali, Bapak Ibu perlu mengikuti seminar inspirasi ya, untuk apa? Untuk menginternalisasi program pikiran bawah sadar itu. Dan Bapak Ibu juga perlu mendengarkan audio inspirasi. Ya. Seminarnya namanya seminar MSO ya, mekanisme sukses otomatis ya Bapak Ibu. Di situ kita siapkan 2 hari 1 malam jadi menginap, dan harganya murah sekali. Untuk tahun ini cuma 750.000 ya, dapat makan, dapat ya semuanya lah. Dapat ilmu, dapat inspirasi, dapat visi, dan dapat pembersihan dari mental block, karena di situ nanti kita adakan juga bersih-bersih mental block yang selama ini menghambat Bapak Ibu ya. Diajari Ho'oponopono, diajari materialisasi dan macam-macam. Pokoknya Bapak Ibu keluar dari seminar menjadi orang yang baru. Dan kemudian mendengarkan audio-audio inspirasi yang kita bagikan secara gratis di WA. Jadi Bapak Ibu yang perlu adalah membangun jaringan orang sukses, yaitu jaringan di sekitar Bapak Ibu lewat seminar itu ya. Di seminar itu Bapak Ibu akan bertemu dengan orang-orang yang sudah sukses atau sedang menapai sukses. Jadi cara menjadi kaya cara sekarang adalah dengan olah pikir aja. Nah, kalau ingin kaya, Bapak Ibu mendengarkan audio terapi bawah sadar 21 kali, ya, 2 buah audio. Kemudian Bapak Ibu mengikuti seminar orang kaya, seminar inspirasi dan visi. Bukan seminar teknis ya Bapak Ibu, bukan seminar yang ngajari bagaimana berbisnis ini, bagaimana berbisnis itu, pelihara kambing, pelihara lele, bukan seperti itu. Tapi seminar inspirasi dan visi yang langsung masuk ke bawah sadar Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu akan menjadi kaya. Sesederhana itu sebetulnya. Kita aja yang bikin ruwet. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang penting adalah ini berani diregangkan ya. Itu yang titik-titik, garis titik-titik itu adalah batas-batas menurut Bapak Ibu sendiri. Yaitu bekerja keras, miskin, dan lain-lain. Sedangkan yang kuning itu adalah batas-batas yang Bapak Ibu yang sesungguhnya. Dan saya bisa melihat bahwa itulah batas-batas Bapak Ibu yang sesungguhnya. Yaitu Bapak Ibu berhak untuk punya mobil bagus, punya rumah besar, punya uang banyak, bebas, tidak harus bekerja keras lagi. Itu semua Bapak Ibu bisa lakukan kalau mau diregangkan. Atau orang lain mengatakan hijrah. Dan ini adalah perang terbesar umat manusia, yaitu melawan diri Bapak Ibu sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam tubuh kita itu ada perangkat yang namanya mekanisme sukses otomatis. Nah, kalau program bawah sadar Bapak Ibu itu bekerja keras mencari uang, maka mekanisme sukses otomatis Bapak Ibu akan tertarik pada bisnis-bisnis yang mencari uang. Yaitu bekerja langsung dapat uang. Atau penghasilan aktif. Nah, kadang-kadang kita tertarik dengan membangun aset. Ini penghasilan pasif. Tapi tidak lama, karena itu palsu ya. Tertariknya disebut palsu, sehingga Bapak Ibu mengerjakan sebentar aja sudah akan berhenti, bosan. Ya. Nah, kecuali kalau dirubah seperti dalam 2 audio itu, ya. Uang masuk terus, hidup santai. Kalau bawah sadar Bapak Ibu sudah berisi itu,
maka secara otomatis Bapak Ibu akan diarahkan pada bisnis-bisnis yang sifatnya membangun aset, memberi penghasilan pasif. Nah, sekarang musuhnya adalah ego. Kadang-kadang sudah mendapatkan seperti itu, mekanisme sukses otomatisnya terhambat karena ego masih merasa bahwa bisnis yang dikerjakan sekarang, yang ditemukan pada saat plafon rezekinya masih rendah itu adalah bisnis yang paling bagus. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah punya tujuan, yaitu penghasilan pasif 1 juta sebulan, dan Bapak Ibu punya mentor, ya jalannya lurus. Gitu ya. Jadi sasaran itu adalah kenikmatan yang Bapak Ibu ingin, yaitu punya penghasilan pasif 100 juta dan hidup nyaman, supaya bisa banyak membantu orang lain. Kalau kenikmatan itu sudah Anda sampaikan kepada Allah, maka dia akan mencarikan jalan yang lurus untuk mencapai itu. Kalau Bapak Ibu melakukan dengan cara sendiri, biasanya belok-belok. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki impian, ya seperti ini, seperti sekarang ini, tidak tahu harus kemana. Ya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya yang berumur saja sudah bisa untuk merubah diri, bisa melawan diri saya sendiri, saya percaya Anda juga pasti bisa. Oke, saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.